Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Halmahera tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Harsidin, nomor induk mahasiswa PPG A3S1 20014, Senin 19 Juli 2021. Saya melakukan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru. Berikut video praktik pembelajarannya. Baik anak-anak, kita mulai proses pembelajaran ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik. Pak. Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat walafiat supaya kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti proses pembelajaran hari ini, Bapak Guru sudah membagikan link presensi di grup WA dan di classroom-nya, dan Anda boleh mengaksesnya untuk mengisi presensi tersebut. Bisa ya? Ya, Pak. Oke. Untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, proses pembelajaran kita hari ini kita awali dengan doa. Kristiani, pimpin kita di dalam doa. Oke, doa yang akan saya bawakan dalam agama Kristen Protestan yang teman-teman yang lain mohon sesuaikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami selaku anak-anakku memulai proses pembelajaran kami melalui jalur daring. Berkati kita dari awal pertengahan sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, makasih ya. Pak Guru. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya Anda bisa pahami untuk modal masa depan Anda. Bagaimana suara saya sudah kedengaran dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jaringannya di tempat anak-anak bagus ya? Ya, Pak. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada yang masih ingat struktur teks prosedur itu apa saja? Yang pertama, Tujuan. Yang kedua, Kedua, dan langkah. langkah. Penegasan ulang. Yang ketiga, penegasan ulang. Sedangkan kebahasaan teks prosedur apa saja? Yang pertama menggunakan kalimat atau kata-kata Imperatif. Imperatif. Yang kedua, Menggunakan kata-kata teknis. Imperatif, verba material, tingkah laku. menggunakan kata-kata teknis, menggunakan kalimat persuasif, menggunakan Imperatif. deskripsi alat, ya kan? Nah, Verba material, tingkah laku. Nah, itu yang menjadi kebahasaan atau struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kali ini kita masih membahas tentang teks prosedur, tetapi kita akan fokus menulis teks prosedur. Nah, sebelumnya Anda sudah mempelajari, sudah memahami tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dengan pemahaman Anda, diharapkan Anda bisa menulis teks prosedur. Nah, penting sekali anak-anak sekalian untuk memahami pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan menulis teks prosedur, karena dengan kemahiran Anda menulis teks prosedur, apa yang Anda ketahui berkaitan dengan cara melakukan sesuatu, cara mengoperasikan sesuatu, dan kemudian Anda tulis, Anda tuangkan menjadi sebuah teks prosedur dan Anda publikasikan, maka pengetahuan Anda itu bisa diketahui oleh orang lain melalui tulisan
yang Anda tulis. Bisa saja tulisan Anda bagikan di blog pribadi Anda, atau bisa juga di grup WA kelas misalnya. Nah, itu akan menjadi nilai plus buat Anda. Dan sekaligus ini akan meningkatkan kemampuan Anda di dalam hal menulis. Karena tidak semua orang bisa menulis dengan baik. Nah, dengan mempelajari tentang menulis teks prosedur, maka ini akan meningkatkan kemampuan Anda tentang menulis, khususnya menulis teks prosedur. Nah, selanjutnya Bapak Guru akan menyampaikan tujuan, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menyusun teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap struktur teks prosedur. Yang kedua, menyusun teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap kebahasaan teks prosedur. Kemudian dari indikator pencapaian kompetensi dimuat di dalam tujuan pembelajaran. Adapun yang harus kita capai di dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran project based learning, siswa dapat menyusun teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap struktur teks prosedur dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran project based learning, siswa dapat menyusun teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Nah, untuk mengecek atau mengetes kemampuan awal Anda, Bapak Guru sudah membagikan link pretest ya di grup WA-nya. Link pretest itu Bapak Guru buat dalam Google Formulir. Nanti Anda isi untuk mengetes kemampuan Anda seperti apa berkaitan dengan pokok bahasan kita kali ini. Oke, silakan dikerja pretestnya. Selanjutnya, anak-anak sekalian bisa mengajukan pertanyaan mendasar, berkaitan dengan pokok bahasan kita kali ini, berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan kebahasaan, atau berkaitan dengan bagaimana cara menulis teks prosedur dengan baik. Selanjutnya, Bapak Guru akan menjelaskan secara singkat tentang pokok bahasan kita kali ini. Di awal pertemuan kita sudah menyinggung tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Anda juga sudah menyebutkannya dengan baik, tetapi Bapak Guru akan menegaskan kembali berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur tersebut. Di sini ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama adalah apa? Yang pertama di sini adalah tujuan. Tujuan ini di bagian tujuan apa saja yang dimuat di bagian tujuan ini? Di bagian tujuan berisi tentang apa di bagian tujuan ini? Tentang cara menggunakan atau cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu. Ya. Ada yang lain? Di bagian tujuan ini apa yang dimuat? Yang jelasnya tujuan ini berisi tentang pernyataan umum tentang topik yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks prosedur. Bisa berisi konsep atau bisa menjadi pengantar sebelum masuk di langkah-langkah. Saya beri contoh, Anda mau menulis tentang teks prosedur membuat papeda misalnya. Nah, di bagian tujuan ini Anda boleh menuliskan misalnya seperti ini. Salah satu makanan khas daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah papeda. Banyak orang yang menyukai papeda ini. Jika orang yang belum biasa atau belum pernah memakan papeda, pertama memakannya pasti akan merasa geli. Tetapi kalau sudah makan 2 atau 3 kali, pasti akan ketagihan.
Dan ini merupakan makanan khas di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk membuatnya sangat sederhana, yaitu sebagai berikut. Kalau misalnya Anda menulis cara membuat papeda, nah tujuannya atau pernyataan umumnya seperti itu. Kemudian di bagian langkah-langkah atau petunjuk, nah di sini sudah sangat jelas bahwa langkah-langkah atau petunjuk ini berisi tentang tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan topik yang Anda kembangkan. Tahapannya harus ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini apa saja yang dimuat di bagian penegasan ulang ini? Ada yang bisa? Berupa kesimpulan. Ya, bisa berupa kesimpulan. Penegasan tentang jika melakukan langkah-langkah itu dengan baik, maka akan mendapatkan manfaatnya juga dengan baik. Bagus ya. Tepuk tangan untuk Bunga Sarmila. Berupa harapan ataupun manfaat apabila Ya, bagus Abila. Mantap. Nah, penegasan ulang itu berupa harapan ataupun manfaat jika mengikuti langkah-langkah sesuai dengan yang kita tulis. Selanjutnya, struktur kebahasaan teks prosedur. Juga sebelum di awal pertemuan kita sudah menyinggungnya, dan perlu sekali untuk memahami struktur kebahasaan teks prosedur ini, karena ini akan menjadi modal untuk menulis teks prosedur dengan baik. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu seperti apa? kata kerja imperatif itu dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel. Bagus sekali ya. Jadi kata kerja imperatif itu bentuk dengan akhiran kan, akhiran i, partikel lah. Misalnya tuangkan, atau taburi, Lah, atau apalagi yang diakhiri dengan partikel lah. Buatlah. Kerjakanlah. Ya, buatlah, masukkanlah. atau masukkanlah. Yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif atau kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini berisi tentang mempengaruhi orang lain, atau kalimat-kalimat yang berisi tentang bersifat ajakan. Kemudian kata-kata teknis. Kalau kata-kata teknis apa saja? Jadi kata teknis itu kata-kata yang digunakan dalam bidang Kata-kata ilmu yang memiliki tertentu. Misalnya kalau berkaitan dengan makanan, berarti kata-kata teknisnya berkaitan dengan makanan. Kalau berkaitan dengan teknologi, berarti kata-kata teknisnya pastinya berkaitan dengan teknologi. Yang berikut adalah konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan ini misalnya apa yang masuk dalam konjungsi penambahan? Kemudian, Kemudian, setelah itu, Selanjutnya, yang terakhir adalah deskripsi alat. Nah, pastinya di dalam membuat sesuatu pasti ada alat-alat yang digunakan. Di dalam kebahasaan teks prosedur ada deskripsi alat. Kita perhatikan contoh di sini. Di sini cara mendaftar UTBK. Yang warna merah ini masuk pada struktur kebahasaan apa? Tujuan. tujuan. Tujuan ya? Ya, merah ini merupakan tujuan. Coba Kristiani baca. UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Pendaftaran yang harus dilakukan melalui website LTMPT selaku penyelenggara ujian ini. Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website tersebut. Berikutnya, langkah-langkah ya. Ya, Pak. Langkah-langkah diingat dalam menulis teks prosedur, pastikan langkah-langkahnya harus tepat dan menggunakan kalimat yang efektif supaya tidak salah dipahami oleh orang lain. Itu ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Untuk yang warna merah, bersihkan, amankan, dipasangi. Ini termasuk kebahasaan yang mana? Kata kerja imperatif. Bagus ya.
Itu ada yang warna merah termasuk kata kerja imperatif. Imperatif. Ingat-ingat ya, kata kerja imperatif itu diakhiri dengan kan, Kan. diakhiri dengan i, diakhiri dengan partikel la. Kalau yang warna biru ini, tenda, tiang, atau tali, palu. Nah, ini termasuk apa? Kata teknis. Kata teknis. Ya, mantap. Kata teknis. Ya, kata teknis ya. Kemudian yang ini, setelah, lalu, ini termasuk apa? Kebahasan apa? Konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan. Ini juga termasuk kata kerja imperatif. Lalu yang ini, begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya, alangkah lebih bagus jika menggunakan tali Teknis. ganda. Ini apa? Termasuk Pernyataan kebahasan apa? persuasif. Ya, tetap ya. Bagus ya. Pernyataan persuasif. Persuasi. Kemudian lampu, pagar. Nah, ini termasuk kata Deskripsi alat. ya, boleh. Deskripsi alat. Selanjutnya, untuk menulis teks prosedur, Anda harus mengetahui langkah-langkah menulis teks prosedur. Ini Bapak Guru akan menyampaikan ada 3 langkah supaya Anda bisa menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan macam atau jenis teks, mekanisme yang akan dirancang. Di situ ada 3. Anda tinggal memilih salah satu jenis atau macamnya. Yang pertama, teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja atau kode secara manual. Nah, ini berkaitan dengan cara mengoperasikan atau menggunakan alat atau benda tertentu. Misalnya cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer. Kemudian yang kedua, teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan peraturannya. Misalnya, ini berkaitan dengan misalnya cara melamar pekerjaan dengan baik, kemudian cara membaca buku secara efektif. Nah, ini akan masuk di poin kedua. Dan yang terakhir adalah teks mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya, cara melepaskan kebosanan atau cara menikmati liburan. Kemudian, langkah yang kedua adalah menentukan topik teks prosedur. Nah, setelah Anda memilih macam atau jenisnya, Anda harus menentukan topiknya. Dari macamnya, Anda bisa masuk atau menentukan topik teks prosedur itu. Dan yang terakhir adalah menyusun rancangan, pernyataan umum, atau tujuan, dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan penegasan ulang. Jadi Anda menulis teks prosedur sesuai dengan struktur kebahasaan. Harus dimulai dari tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tidak boleh Anda menulis teks prosedur dimulai dari penegasan ulang. Dimulai dari langkah-langkah. Harus dimulai dari tujuan atau pernyataan umum. Kemudian masuk pada langkah-langkah dan diakhiri dengan penegasan ulang atau kesimpulan. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Baik, Bapak Guru akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1, Bunga Sarmila. Diingat-ingat ya, teman-teman kelompoknya. Bunga Sarmila, Anur Farid, Marwan Basa, dan Desi Ratmala. Kelompok kedua, Kristiani, Selma Parjar, Dwi Astuti, Deni London Sili, Jonathan Yang Kailem. Ya, Muhammad Zulkafli masuk di kelompok 2. Oke, selanjutnya akan diskusi kelompok di Google Classroom-nya. Di situ Bapak Guru sudah membuat ruang kelompok 1 dan kelompok 2 untuk diskusinya. Ini juga akan menjadi penilaian keaktifan Anda di dalam diskusi. Kita sepakati waktunya 20 menit ya, bisa untuk menulis salah satu teks prosedur sesuai dengan pilihan Anda. Anda tentukan sendiri teks prosedurnya yang mana, kemudian Anda tulis
dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur itu. Bisa ya? Bisa, Pak. Anda tetap di room meeting ini, di-minimize saja, kemudian masuk di Google Classroom untuk diskusi. Saling chat, nanti Bapak Guru akan pantau. Ada kendala kah? Ada masalah? Halo. Ada Pak. Persilakan untuk diaktifkan semua kameranya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk perwakilannya disilakan. Perwakilan kelompok 1 silakan. Nanti Terima kasih. kelompok lain ditanggapi ya. Saya mulai ya, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini akan membuat teks prosedur, di mana teks prosedur yang kami pilih adalah cara masak mie instan. Mie instan merupakan makanan yang sudah sangat familiar di dunia dan digemari oleh seluruh kalangan usia. Selain karena praktis, harganya juga murah. Mie instan baik rebus ataupun goreng sangat cocok dinikmati kapanpun, dan selain itu cara membuatnya pun cukup mudah dan tidak memerlukan bahan atau peralatan yang rumit, sehingga bisa dibuat dengan mudah di rumah ataupun kosan. Untuk mie instan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Tetapi sebelum mengikuti langkah-langkahnya, pastikan bahan-bahan yang dibutuhkan telah tersedia. Oke, di sini langkah-langkah yang pertama adalah 1. Siapkan panci untuk merebus mie instan. Yang kedua, masukkan air dalam panci secukupnya. Yang ketiga, nyalakan kompor lalu rebus air sampai mendidih. Yang keempat, buka bungkus mie instan dan pisahkan bumbu dengan mie. Lalu yang kelima, setelah itu masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Yang keenam, tunggu mie selama 5 menit. Yang ketujuh, setelah gampang, tuangkan mie ke dalam piring atau mangkuk yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Yang kedelapan, aduk mie agar merata dengan bumbu.
Yang ke-9, mie dapat disajikan atau langsung siap untuk dimakan. Dan ini, jika kalian mengikuti langkah-langkah ini, kalian akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Ya, siap ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali. Mempresentasikan tentang teks prosedurnya. Meskipun teks prosedurnya sederhana tentang cara membuat mie atau cara memasak mie. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silakan. Oke, silakan. Normal, Pak. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami membuat cara membuat nasi goreng. Nah, bisa dibilang inilah makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Bahkan menurut survei CNN, nasi goreng merupakan makanan terlezat nomor 2 setelah rendang. Jadi, langsung saja kita lihat cara membuat nasi goreng dimulai dari bahan. Bahannya yaitu pertama ada 500 gram nasi putih atau secukupnya, 1 butir telur, 3-4 sendok makan kecap manis sesuai selera, 6 sendok makan minyak goreng, 1-2 sendok makan saus tomat sesuai selera. Lanjut bumbunya, ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 3-5 buah cabai merah atau sesuai selera. 1,5 sendok teh terasi, garam secukupnya. Berikut langkah-langkahnya. Haluskan semua bumbu, masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Ketika sudah panas, masukkan 1 butir telur, lalu orak-arik telur tersebut sampai matang. Angkat dan dinginkan. Setelah itu, tumislah bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan bau harum. Lalu masukkan nasi putih dan aduk-aduk sampai rata. Setelah semua rata, masukkan kecap manis, saus tomat, dan telur yang sudah dibuat orak-arik tadi. Aduk hingga rata, angkat dan nasi goreng pun siap untuk disajikan. Nah, membuat nasi goreng ternyata tidak sesulit itu. Kamu cukup menyiapkan bahan dan mengikuti teks prosedur ini, maka dijamin kalian akan bisa membuat nasi goreng yang enak. Mantap sekali. Anda sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekali lagi, terima kasih untuk kelompok 2 dan tepuk tangan untuk mereka. Jempol untuk kelompok 2. Jempol. Dari hasil kerja kelompok Anda, berarti Anda sudah memahami tentang menulis teks prosedur. Dari hasil kerja Anda sudah menunjukkan bahwa pekerjaan Anda menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur itu sendiri. Sesuai dengan strukturnya, memuat tentang tujuannya, langkah-langkahnya, dan penegasan ulang. Kemudian, sesuai dengan kebahasaan teks prosedur. Oke, baik anak-anak sekalian. Untuk mengetahui tentang kemampuan Anda, pemahaman Anda tentang menulis teks prosedur dari awal hingga selesai, maka Bapak Guru akan mengirimkan link post-test. Nanti Anda lihat di classroom atau di WA-nya, tolong dikerja. Ini akan menjadi pembanding apakah di dalam proses pembelajaran itu Anda memahami yang Anda pelajari. Itu akan tergambar dari post-test Anda. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Bisa, Pak. Dapat. Coba. Sampai di sini ada Bisa, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, selanjutnya kita boleh menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada di antara Anda yang bisa menyimpulkan
pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Gimana? Ya, silakan. Dari sini saya dapat simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, di mana di situ ada struktur kebahasaan. Contohnya di sini saya mengambil contoh struktur kebahasaan, ada imperatif, yaitu contohnya ada siapkan, di mana di situ ada kata dasarnya yaitu siap, sedangkan imbuhannya adalah kan. Jadi dan kalimatnya adalah siapkan, dan itu merupakan kalimat imperatif. Yang kedua, contohnya ada kata teknik, dan di sini saya mengambil contoh yang sudah saya presentasikan, yaitu kompor, di mana kompor itu ada kata teknis, di mana itu harus kita cari maknanya di kamus atau mempunyai makna leksikal. Setelah itu, di sini ada deskripsi alat, di mana saya mengambil lagi contoh yang telah kami buat, bahwa ada deskripsi alatnya menggunakan ada panci. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya, bagus ya. Kita sudah menyimpulkan proses pembelajaran kita. Atau ada yang lain yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita? Nur Farid bisa? Sudah jelas, Pak. Oh, sudah. Sudah jelas. Kalau Desi? Tidak ada lagi. Ya, baik. Di Muhammad Sarmila sudah menyampaikan kesimpulan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Kembali lagi saya tegaskan bahwa di dalam menulis teks prosedur harus memahami tentang struktur teks prosedur. Mana struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tujuan itu memuat tentang pernyataan umum tentang teks prosedur atau konsep atau pengertian dari atau pengantar dari teks prosedur yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Ini juga sudah sangat jelas bahwa langkah-langkah ini merupakan tahapan-tahapan di dalam melakukan sesuatu sesuai dengan topik prosedur yang kita buat. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan manfaat atau harapan jika mengikuti langkah-langkah yang kita sudah buat. Selanjutnya ada kebahasaannya. Kebahasan teks prosedur itu ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata imperatif. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Yang keempat, menggunakan hubung penambahan. Dan yang terakhir adalah menggunakan deskripsi alat. Kemudian ada langkah-langkah di dalam menulis teks prosedur supaya bisa tulis teks prosedur dengan baik. Yang pertama, Anda harus menentukan macam atau jenis teks prosedur yang Anda akan tulis. Kemudian, Anda harus menentukan topik teks prosedur yang akan Anda kembangkan. Dan yang terakhir, Anda menulis teks prosedur atau mengembangkan tujuan, langkah-langkah, serta penegasan ulang. Atau dengan kata lain, bisa mengembangkan teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur itu. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Pak. Mungkin ada di antara Anda yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita, manfaat yang Anda dapat dalam proses pembelajaran kita hari ini. Sabila, boleh menyampaikan manfaat yang didapat dalam proses pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Manfaat yang dapat saya dan kita semua dapatkan dari mempelajari teks prosedur adalah memberikan petunjuk kepada pembaca, membantu dalam melakukan aktivitas tertentu secara benar. Juga membantu dalam menggunakan sesuatu dengan benar. Kita juga jadi tahu susunan dan struktur serta kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang mana sangat bermanfaat bagi kita sebagai pelajar untuk dapat mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah. Terima kasih. Ya, terus ya, ada yang lain lagi?
yang bisa menyampaikan refleksinya. Selanjutnya sebagai tindak lanjut, saya yakin materi kita pada kesempatan kali ini sudah Anda bisa pahami dengan baik. Selanjutnya sebagai tugas individu, karena tadi di LKPD-nya Anda kerja secara berkelompok, dan kali ini sebagai tugas Anda harus mengerjakannya secara perorangan dan nanti Anda kirim di Google Classroom. Bisa ya? Anda kembali Bisa, Bisa, Pak. Anda kembali menulis teks prosedur, tetapi jangan mengambil teks prosedur yang Anda tulis yang tadi. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya adalah berkaitan dengan teks eksplanasi. Diharapkan Anda bisa mempelajari berkaitan dengan teks eksplanasi itu supaya di pertemuan selanjutnya Anda sudah ada gambaran berkaitan dengan teks eksplanasi itu. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini sebagai insan yang selalu bersyukur kepada Tuhan, proses pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan doa. Silakan Sabila pimpin kita di dalam doa. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sabila. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.